Halo teman-teman semua, selamat datang di video ketiga ya dari modul pertama. Modul pertama ini tentang Python and Programming Basics ya. Jadi kita akan belajar dasar-dasar programming gitu ya, sintak dasar. Kemudian ini adalah trading logic menggunakan if, elif, dan else gitu ya. Jadi video ini akan membahas trading decision ya, bahwa trading decision itu buy, sell, atau hold itu bisa kita rumuskan dalam satu rule logika di Python menggunakan perintah if, elif, dan else ya. Ini adalah course Python Foundation for Crypto Trader. Total ada 5 modul dan kita ada di modul yang pertama bagian yang ketiga. Kita lihat dulu di video ini kita akan belajar apa gitu ya. Kita akan belajar untuk bagaimana membuat trading decision logic menggunakan if atau else. If dan else ya. Kemudian menggunakan comparison operator untuk price checking, bagaimana kita menggunakan simbol pembandingan ya, lebih kecil, lebih besar, sama dengan atau tidak sama dengan. Kemudian menggabungkan multiple conditions ketika satu trading decision itu butuh beberapa kondisi gitu ya. Bagaimana kita bisa memanfaatkan eh, logical operator untuk kita melakukan pengambilan keputusan dengan kondisi yang multiple ya. Kemudian bagaimana membuat nested condition, kondisi di dalam kondisi ya. Setelah kondisi A terpenuhi, kemudian melakukan atau memfilter lagi dengan kondisi berikutnya. Ini nested condition dan yang terakhir implement risk management logic pada code ya. Kenapa ini penting kita belajar tentang kondisional ini penting gitu ya? Ya karena setiap trading decision itu semuanya based on condition. Tidak ada eh, keputusan yang diambil secara acak gitu ya. Jadi harus ada kondisi yang memang terpenuhi baru keputusan itu diambil. Keputusan trading itu diambil gitu. Nah, kita akan lihat ya konsep conditional statement itu seperti apa. Di Python itu dengan menggunakan perintah if ya. If lalu diikuti dengan satu kondisi. Ini contoh ya. If jika price lebih besar target, maka lakukan take profit. Kalau enggak gimana? Kalau enggak, dia akan melihat kondisi berikutnya. Kondisi berikutnya di sini di elif gitu ya. Kalau ini enggak terpenuhi, maka dia akan melihat kondisi berikutnya. Elif, price kurang dari stop loss, maka lakukan cut loss. Kalau kondisinya enggak terpenuhi lagi, dia akan lari ke else. Ya, jadi ketika kondisi sudah tidak terpenuhi di atas gitu, maka jalannya program akan menuju ke bagian else gitu ya. Ini adalah contoh diagram alirnya ya, diagram alirnya. Contoh somehow program itu tiba di sini gitu ya. Dia diuji apakah price lebih besar dari target. Kalau iya dia melakukan take profit, kemudian dia melakukan sesuatu yang entah apa gitu ya. Kalau enggak, dia akan menguji apakah price kurang dari stop loss. Kalau iya, dia akan melakukan sesuatu lalu dilanjutkan dengan yang lainnya. Kalau enggak, dia akan lari ke bawahnya gitu. Jadi ini adalah alur untuk kondisional, perintah kondisional pada Python gitu ya. Sebenarnya pada bahasa pemrograman lain juga sama gitu. Nah, untuk kita bisa membandingkan ya, kita butuh operator perbandingan ya. Operator perbandingan. Misal untuk lebih besar itu kita menggunakan tanda seperti ini. Lebih kecil kita menggunakan tanda seperti ini. Kalau sama dengan itu kita menggunakan tanda sama dengan 2. Jadi ingin membandingkan apakah satu bilangan itu sama dengan bilangan yang lain, satu nilai sama dengan nilai yang lain, atau price itu sama dengan nilai tertentu, maka kita menggunakan tanda sama dengan sebanyak 2 kali. Kalau tidak sama dengan, itu tanda seru dan sama dengan. Ya. Ini adalah operator perbandingan yang nanti mungkin akan sering kita gunakan pada perintah kondisional gitu. Nah, berikutnya ini adalah operator perbandingan. Operator perbandingan itu ketika satu kondisi atau satu statement atau satu perintah itu butuh beberapa kondisi sekaligus gitu ya. Sebagai contoh seperti ini. Jika harga lebih besar dari MA50 dan volume lebih besar dari average volume gitu ya, maka baru bisa disebut sebagai strong buy gitu. Kalau hanya salah satu yang terpenuhi, misalnya hanya MA lebih besar 50 saja gitu, sementara volumenya nggak lebih besar dari average volume, maka itu masih belum bisa disebut sebagai strong buy. Jadi kedua syarat ini harus terpenuhi, baru kita bisa masuk ke eh, dalam contoh ini adalah strong buy gitu ya.
dengan menggunakan operator logika yang disebut dengan menggunakan operator logika AND atau DAN gitu ya. Jadi kalau true dengan true baru dia bisa disebut sebagai true, baru bisa dijalankan bagian, eee, kondisi yang sesuai gitu ya. Sementara kalau salah satunya aja false ya, salah satunya false misalnya price-nya kurang dari MA50 atau volumenya kurang dari average volume atau bahkan keduanya yang nggak sesuai, maka ini tidak bisa dijalankan gitu ya. Nah, ini berbeda dengan yang OR ya. Konsepnya OR itu adalah kalau salah satu aja udah cukup gitu. Kapan disebut overbought? Kalau RSI-nya lebih besar dari 70 atau price-nya lebih besar dari resisten. Jadi ketika RSI-nya lebih benar, lebih besar dari 70 gitu ya, maka tidak peduli berapa nilai price-nya, maka itu sudah disebut sebagai overbought gitu. Sementara hal yang sebaliknya juga berlaku, kalau RSI-nya berapapun gitu ya, ketika harga itu sudah lebih besar dari resisten, maka disebut sebagai overbought. Apalagi kalau kedua-duanya nilainya benar, maka disebut sebagai true gitu ya. Dan yang ketiga adalah membalik logika gitu ya, membalik kondisi gitu. Not itu yang tadinya true jadi false, yang tadinya false jadi true. Ya, seperti itu untuk yang not. Nah, kita akan lihat ya, kita akan bagi menjadi tiga bagian ya. Demo yang pertama atau code yang pertama adalah basic price alert. Kemudian demo yang kedua adalah multi condition signal generator. Dan demo yang ketiga adalah bagaimana kita membuat rule untuk risk management. Mari kita masuk di demo yang pertama. Oke, baik. Kita akan lanjutkan dengan demo ya. Demo live coding untuk perintah kondisional atau if, elif, dan else ya. Bagaimana kita memanfaatkan ke dalam code. Saya mulai dengan notebook baru. Saya akan simpan dengan nama file, kemudian saya save dengan nama misalkan price alert gitu ya. Price alert titik ipynp. Oke. Ini adalah nama file yang saya berikan ya, teman-teman bisa pakai nama file sembarang. Nah, misalkan saya mulai dengan mendefinisikan BTC price dengan menggunakan variabel ya, misalnya 120.000, kemudian target price sama dengan 130.000, kemudian stop loss sama dengan misalkan 99.000. Nah, ini variabel kita definisikan dengan nilai-nilai itu gitu ya, kemudian saya akan print gitu ya. Menggunakan formatting BTC price T2 kurung kurawal BTC underscore price kurung kurawal tutup, saya berikan koma misal ribuan dan 2 angka di belakang koma seperti ini. Kemudian saya akan berikan saya cetak lagi untuk target price-nya, target price dan nilai stop loss atau stop loss di harga berapa gitu ya. Saya ubah variabelnya target price, kemudian stop loss. Oke, kalau saya jalankan, saya akan mendapatkan tampilan seperti ini. Saya berikan tanda dolar supaya lebih lebih rapi gitu ya. Nah, kemudian saya punya kondisional gitu ya. Bagaimana saya mau mengimplementasikan kondisional? Saya bisa memberikan if BTC price lebih besar dari target price. Nah, seperti ini. Ya, diberikan titik 2 di akhir karena ini sintak dari Python ya. Kemudian di sini teman-teman akan lihat di sini akan ada indentasi yang otomatis dikasih gitu ya. Karena memang if maka semua yang terindentasi itulah yang akan dijalankan kalau nilai kondisinya true atau benar gitu ya. Print target hit ini ya. Lakukan misalkan saran take profit. Nah, begini. Nah, ini kalau saya jalankan tentu nggak ada tampilan apa-apa. Karena apa? Karena BTC price-nya masih eh, belum menyentuh dari target price gitu ya. Nah, kita bisa menambahkan dengan perintah else. Kalau artinya kalau BTC price ini masih belum menyampai target price, maka apa yang dilakukan gitu. Misalnya print still waiting gitu ya. Tunggu. Statusnya sekarang tunggu gini ya. Masih di bawah target. Nah, begini.
Maka ketika saya jalankan, maka akan muncul status tunggu masih di bawah target gitu ya. Kita bisa memberikan katakan perintah berikutnya gitu ya. Dengan memberikan distance atau jaraknya masih berapa gitu ya. Target price dikurangi dengan BTC price. Print jarak atau distance gitu ya, atau sekian dolar pakai printf ya, distance to reach ya, atau masih dalam range sekian gitu ya, masih kurang gitu ya, masih kurang 10.000 gitu ya, masih jarak dari target hitnya masih kurang dari 10.000, jarak target masih kurang 10.000. Nah gini ya, ini artinya ketika nilai targetnya masih kurang atau sama dengan dari target price, maka yang dijalankan adalah di bagian else gitu ya. Nah, kita bisa tambahkan lagi dengan logika elif gitu. Sebenarnya kalau dia masih belum mencapai target, ada dua kemungkinan ya, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah salah satu kemungkinannya adalah bahwa BTC price-nya itu sudah melebihi dari stop loss yang ditentukan. Nah, dalam kondisi ini maka print stop loss hit gitu ya. Kemudian exit position. Nah, begini. Nah, ini adalah logika dari if, elif, dan else ketika atau berdasarkan satu kondisi yaitu BTC price dibandingkan dengan target price gitu. Nah, katakan kita punya case yang lain gitu ya, punya case katakan saat ini BTC price-nya sudah di atas atau sudah di atas target gitu ya, 140.000 gitu ya. Seperti ini, maka ketika ini dijalankan, nah kita akan mendapatkan pesan target hit, saran take profit gitu ya, karena ini yang dijalankan. Sementara jika BTC price-nya ternyata menyentuh angka 95.000 ya, kemudian logika ini dijalankan, maka kita akan mendapatkan stop loss hit exit position. Nah, demikianlah logika dari if, elif, dan else kondisional ya, berdasarkan satu kondisi, kemudian kita memberikan satu perintah. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Nah, kita masuk ke multi condition ya. Multi condition ada sinyal yang memiliki kondisi tertentu sebelum valid untuk dinyatakan buy atau sell atau hold gitu ya. Misalkan kita mendefinisikan BTC price sekarang adalah misalkan 90.000 gitu ya. Kemudian moving average 50-nya misalkan di angka 88.000 gitu ya. Kemudian moving average 200-nya ada di angka 85.000. Nah, ada lagi RSI ya, Relative Strength Index untuk menyatakan overbought atau oversold gitu ya, di 55, kemudian volume dalam 24 jam adalah misalkan 28 miliar misalnya ya. Kemudian average volume ada di angka misalkan 25 miliar gitu ya. Nah, kita cetak dulu ya, kita cetak dulu print market condition. Kita kasih ini ya, market condition, kemudian kita cetak semuanya, print pakai format ya, harga price dalam dolar, BTC price, kita berikan pemisah ribuan, titik, koma, titik 2F, lalu kita cetak untuk yang lainnya ya, price, kemudian MA50, kemudian MA200, kemudian
RSI gitu ya. RSI nggak perlu diberikan dolar gitu ya, karena nggak ada satuannya. Kemudian untuk average volume ini kita perlu berikan dolar ya. Volume dalam 24 jam. Kemudian ini volume dalam 24 jam. 24 hour volume dan average volume gitu ya. Oke, kita cetak. Ini adalah status dari kondisi pasar saat ini. Kemudian kita mau mengimplementasikan logika pembeliannya gitu ya, logika sinyalnya gitu ya. Logika sinyalnya adalah ketika harga BTC itu di atas MA50 dan harga BTC di atas MA200, jadi di atas keduanya. Jadi kalau MA50 grafik seperti itu, harga BTC-nya ada di atas dari 50 dan 200. Lalu kondisi yang lainnya adalah dia sedang RSI-nya di bawah 70 dan volumenya di atas average volume gitu ya. Volume 24 jamnya di atas average volume. Nah, bagaimana kita menentukan kondisi atau if-nya gitu ya. Jadi pertama tentu kita cek yang paling penting dulu. Apakah BTC price saat ini ada di atas MA50? Karena ada dua kondisi, maka kita menggunakan M. Dan BTC price ada di atas MA200, pakai underscore ya. Ini. Nah, kemudian kalau memang benar gitu ya, kita bisa print bahwa ini adalah statusnya bullish ya. Price harga di atas MA50 dan MA200. Begini. Saya akan jalankan ini dulu, ternyata memang benar bullish, kita cek apakah benar harga sekarang ada di kedua MA ya, ada di atas MA50 dan MA200. Nah, lalu kita masih dalam kondisi ini, artinya kita tetap indentasinya tetap ya, karena kalau kita indentasinya begini, itu sudah di luar dari kondisi ini. Kondisi dari BTC price di atas MA50 dan MA200. Jadi code berikutnya tetap ada di bawahnya atau ada indentasi seperti ini ya. Lalu kita cek apakah RSI-nya kurang dari 70 dan volume 24 jam lebih besar dari average volume. Seperti ini. Kalau iya, maka di sini print strong buy signal. Ini ya. Kita bisa menambahkan statusnya misalkan di atas MA, kemudian print ini RSI belum atau tidak overbought, kemudian print volumenya juga terkonfirmasi. Nah, begini. Nah, kalau enggak ya, kalau enggaknya ini enggaknya yang mana? Enggaknya yang ini. Nah, ini ya. Else-nya itu adalah else dari RSI kurang dari 70 dan volume di atas ini. Nah, kalau enggak kita cetak misalkan tunggu konfirmasi. Tunggu konfirmasi. Ini ya. Kita bisa menambahkan if di sini gitu ya. If RSI lebih besar sama dengan 70, ini kemungkinan pertama ya. Ketika kita masuk else dari kondisi ini, kemungkinan pertama RSI-nya lebih dari 70 gitu ya. Kita kalau benar RSI-nya lebih dari 70, maka kita cetak RSI-nya atau saat ini sedang dalam kondisi overbought gitu. Jangan beli dulu gitu maksudnya. Ya. Kita bisa if-kan lagi dengan jika volume 24 jamnya lebih kecil atau sama dengan average volume, maka kita bisa print misalkan volumenya masih terlalu kecil. Nah, masih belum ada volume yang cukup kuat untuk meyakinkan bahwa ini sedang dalam kondisi
strong buy signal gitu. Ya, nah ini adalah kondisi untuk multiple, eee, if ya, menentukan sinyal untuk dengan berbagai kondisi gitu ya, dengan beberapa kondisi. Ini kondisi yang pertama gitu ya. Jika kondisi pertama ini terpenuhi, kita lakukan filter lagi, apakah kondisi ini juga terpenuhi, ya. Jika terpenuhi, maka ada sinyal buy gitu ya, strong buy signal gitu. Tapi jika kondisi ini terpenuhi dan ternyata ini tidak terpenuhi, ya, maka kita akan masuk di logika else ini, ya. Tunggu konfirmasi, RSI kurang lebih, kalau RSI-nya memang masih, di atas atau sama dengan 70, kita sebut sebagai RSI overbought. Kalau, volumenya kurang atau sama dengan average volume, dicetak volume terlalu kecil gitu ya. Ini saya jalankan, saya akan mendapatkan, bullish harga di atas ini. Ini hasil dari pencetakan ini ya. Kemudian strong buy signal, berarti ini terpenuhi semua, ya. Kalau kita lihat ya, kita mendefinisikan RSI-nya, di sini RSI 55 itu kurang dari 70 ya, dan volume 24 jamnya lebih besar dari average volumenya, gitu ya. Misalkan RSI saat ini adalah 80, maka yang terjadi adalah saya jalankan, maka yang terjadi adalah bullish, harga di atas MA 50 dan 200 benar, tapi tunggu konfirmasi karena RSI-nya overbought gitu. Tunggu, jangan beli dulu ya, jangan beli dulu karena, masih dalam pasar dalam kondisi overbought gitu. Kemungkinan harga masih akan turun. Tunggu sampai RSI, di atas 80 atau di bawah dari 70. Demikian juga ketika volumenya ternyata masih rendah gitu ya, katakan volumenya 22 miliar, maka yang terjadi adalah tunggu konfirmasi, RSI-nya overbought dan volumenya juga masih terlalu kecil, begitu. Ya, ini adalah demo untuk multiple condition ya. Kita masuk untuk demo berikutnya. Oke ya, kita lanjut ke risk management rules gitu ya. Ini contoh-contoh case saja ya, bukan dalam kasus yang sebenarnya dengan menggunakan real data gitu. Ini contoh case bagaimana kita menggunakan kondisional atau if ini untuk melakukan risk management rules ya. Saya akan kopaskan code-nya supaya, saya akan jelaskan code-nya gitu ya, supaya teman-teman lebih fokus dengan apa yang ada di sini. Misalkan punya portofolio 10.000 US gitu ya. Kemudian posisi saat ini 2.000 US dalam BTC gitu ya. Entah, sekian, 0, sekian dalam BTC gitu ya. Kemudian entry price-nya di angka 65 dan sekarang ada di current price-nya ada di 67.500 gitu. Nah, kita punya setup bahwa maksimum position persentase atau persentase maksimum posisi itu adalah 25% untuk setiap posisi. Misalkan kita punya BTC, punya ETH atau punya yang lainnya, maksimum dibatasi hanya 25% gitu. Sementara untuk stop loss persentasenya adalah 2%, 2%, max loss untuk setiap trade-nya. Ini adalah posisi portofolio statusnya saat ini ya, total value 10.000, BTC position 2.000, entry di 65.000, current di 67.500. Nah, kita bisa cek gitu ya, apakah posisi saat ini itu, over atau enggak gitu ya, atau, menyalahi rule-nya atau enggak gitu, ya. Jadi kita bisa menghitung current position percentage-nya adalah position size terhadap portofolionya. Jadi size-nya saat ini 2.000 terhadap portofolio yaitu 10.000 gitu ya. Dihitung persentasenya, kalau memang melebihi artinya apa? Artinya sudah melewati dari rule atau setup yang sudah ditentukan, ya 25% maksimal. Ini nanti kita akan lihat ya berapa gitu. Kalau enggak, position masih dalam limit gitu ya, position masih dalam limit dan kita bisa lihat masih ada space berapa gitu ya untuk kita bisa menambah posisi gitu. Kita jalankan seperti ini, maka akan muncul posisi masih dalam limit dan, masih ada ruang $500 untuk kita bisa belikan atau tambahkan BTC gitu ya. Kalau kita lihat kenyataannya memang seperti itu ya. Jadi 2.000 terhadap 10.000 itu pasti 20%. Jadi masih ada, limit 5% gitu ya. Nah, bagaimana dengan stop loss gitu? Kalau kita lihat di sini entry di 65.000 dan current ada di 67.500. Apakah masih atau masuk dalam posisi
stop loss yang dibatasi 2%. Nah, bagaimana kita mengatur atau membuat kondisinya gitu ya. Nah, ini adalah kondisi atau perhitungan untuk stop loss-nya. Profit and loss itu adalah current price dikurangi dengan entry price ya. Current price-nya berapa saat ini dikurangi dengan entry price-nya. Kemudian kita bisa menghitung persentase dari profit and loss-nya dengan cara profit and loss dibagi dengan BTC entry price dikali 100 untuk menghitung persentasenya. Nah, kita lakukan if di sini. Kalau profit and loss persentasenya itu kurang dari max loss persentase dikali 100, karena ini sudah dalam bentuk persen ya. Maka di sini kita harus juga mengalihkan 100, maka muncul stop loss trigger gitu ya, segera exit gitu ya. Kalau belum atau kalau ini profit berarti ya, kalau profit berarti di atas misalnya di atas 5% profit, maka eh, profit target tercapai dan kita bisa consider untuk partial profit taking gitu ya. Kalau enggak, kalau masih belum 5% ya, masih belum stop loss dan masih belum 5%, logikanya menggunakan else, maka action-nya adalah hold position ya. Ini kalau kita jalankan, kita akan mendapatkan current profit and loss 3,85% dan statusnya adalah hold. Misalkan ya, misalkan current price-nya naik jadi 70.000 gitu ya. Apa yang terjadi? Kita jalankan, kita jalankan, kita jalankan. Di sini current profit and loss-nya 7,69% di atas 5% di sini dan consider untuk taking partial profit gitu ya. Demikian juga kalau dia sedang dalam kondisi drawdown gitu ya, katakan di 60.000 harga saat ini, kita lihat apakah eh, profit and loss-nya melebihi dari batas maksimum profit and loss yaitu 7,69 ya. Artinya loss, maka diminta untuk exit immediately. Seperti itu. Ini yang dijalankan ya, perintah ini yang dijalankan. Nah, seperti itu ya kondisi untuk kita bisa membuat risk management rules dengan menggunakan perintah kondisional. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Nah, teman-teman, ini kasus yang mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut gitu ya. Tapi di sini saya ingin memberikan contoh bagaimana kita bisa membuat satu fungsi gitu ya. Fungsi itu akan kita pelajari di video yang kelima. Ini video ketiga gitu ya. Tapi teman-teman akan dapat gambaran kira-kira bagaimana cara kerja dari fungsi ini. Misalkan saya punya fungsi namanya assess risk gitu ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk melihat seberapa besar resiko posisi saat ini gitu ya. Dengan menggunakan variabel namanya risk score gitu. Kemudian warnings ini dalam bentuk list ya yang isinya masih kosong. Nah, kemudian dilakukan eh, risk assessment. Kalau current position percentage-nya itu lebih besar dari max position percentage gitu ya, maka risk score-nya bertambah karena ini menunjukkan eh, posisi itu terlalu besar dari yang seharusnya. Seharusnya max posisinya hanya 25%, tapi ini ternyata sampai di 30%. Nah, ini termasuk resiko tinggi, kita tambah risk score-nya dengan angka 3 gitu ya. Nah, kemudian eh, kalau profit and loss percentage-nya kurang dari 0, artinya dalam posisi saat ini masih loss, kurang dari 0, maka posisi risk-nya kita tambah dengan 2 gitu ya dengan keterangan position in loss gitu. Kita menambahkan di warnings ya, kita menambahkan di warning position in loss. Faktor yang ketiga, kalau RS-nya di atas 75, maka ini posisinya adalah overbought ya. Risk score-nya akan ditambah 2 gitu ya. Risk score-nya akan ditambah 2, kemudian warning-nya ditambah dengan market overbought. Kemudian kalau ternyata hasil dari risk score-nya itu di atas sama dengan 5, ini adalah high risk ya. Teman-teman ini disarankan consider untuk exit gitu ya. Kalau masih belum 5 gitu ya, antara 3 sampai 5, antara 3 sampai 4 gitu ya, medium, dan di bawah 3 itu adalah low gitu ya, posisi posisi healthy gitu. Nah, kemudian di warningnya kita akan cetak gitu ya, kita akan cetak. Nah, terus nama fungsinya adalah assess risk. Ini dipanggil, lakukan assess risk gitu. Ini kalau saya jalankan, saya akan mendapatkan informasi bahwa ini sedang
medium risk ya, medium risk. Kenapa medium risk? Karena medium risk itu risk score-nya antara 3 dan 4 gitu. 3 dan 4 dari mana? Kita bisa telusuri dari sini ya. Kemungkinan dapat dari di sini 2, kita lihat ya. Dapat di position in loss dan market overbought. Nah, position in loss kemudian marketnya overbought gitu. Makanya ini posisinya medium risk gitu. Katakan sekarang skenarionya ganti gitu ya. BTC current price-nya misalkan sama dengan menjadi 50.000 gitu ya. Kita lihat ya apa yang terjadi. Kemudian kita lakukan assess risk ini. Maka yang terjadi adalah masih medium medium risk gitu ya. Karena apa? Karena belum masuk di sini, belum masuk di current position. Current positionnya masih aman gitu ya. Posisi posisi masuknya itu masih di angka 2000 gitu. Jadi masih nggak ada masalah pada current position. Nah, misalkan suatu waktu gitu ya, saya menambah posisi sehingga position size-nya saat ini adalah 5.000 dan kita perlu hitung ulang ya. Kita perlu hitung ulang untuk eh, current position percentage ini ya, karena di fungsi accessories-nya itu kita menghitungnya berdasarkan current position percentage. Jadi position size saat ini 5.000, kemudian kita hitung current position percentage, kemudian kita lakukan accessories. Nah, ketika dilakukan accessories, maka muncul peringatan high risk gitu. Ya, kenapa? Karena current position percentage-nya sudah di atas 2%. Ya, sudah di atas 2%. Alias ini 50% ya dalam kasus ini. 5.000 dan kita punya alokasi dana 10.000, ini udah 50% gitu. Sehingga risk-nya ketika dipanggil accessories, risk-nya akan bertambah menjadi ditambah 3 gitu ya. Tambah 3 karena ini bagian yang cukup besar bobotnya terhadap resiko gitu ya. Nah, oke, seperti itu untuk bagian risk management rules ya dengan menggunakan fungsi. Fungsi akan kita pelajari lebih lanjut di video yang kelima modul pertama ini. Kita lanjut dengan demo yang keempat yaitu nested condition untuk logic yang kompleks gitu ya. Saya punya skenario, misalkan harga dalam 1 jam seperti ini dengan moving average seperti ini ya. Kemudian harga dalam 4 jam seperti ini dengan moving average 4 jam seperti ini, harga 1 hari, moving average 1 hari, volume trend increasing, market sentiment bullish gitu ya. Kita akan lakukan multi time frame analysis gitu. Bagaimana bentuk multi time frame analysis? Kita akan menerapkan eh, logika kondisional yang kompleks gitu ya. Oke, seperti ini. Jika harga 1 hari lebih besar dari moving average gitu ya, maka daily trendnya itu bullish. Nah, ketika daily trend bullish, kita lakukan filter lagi. Bagaimana dengan 4 jamnya gitu ya. Ketika dalam 4 jamnya, harga 4 jamnya kita cek lagi apakah lebih besar dari moving average 4 jam. Kalau iya, maka daily bullish, 4 jam juga bullish. Kemudian kita cek di H1, H1 juga bullish gitu ya kalau kondisi ini terpenuhi gitu ya. Nah, final check-nya apakah kita mengecek apakah volume trend-nya increasing dan market sentiment-nya bullish. Kalau ini semua terpenuhi gitu ya, ini semua terpenuhi, maka akan muncul strong buy signal, all time frames align plus volume juga konfirmasi gitu. Else, nah ini else-nya yang mana? Ini else-nya punya volume trend di sini. Ya, wait for volume atau sentiment confirmation ya. Else-nya yang di sini adalah konfirmasi untuk H1. Ya, else yang di sini konfirmasi untuk 4H dan else yang di sini konfirmasi untuk daily. Ya, ini kita jalankan, kita akan mendapatkan bullish, 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 strong buy signal, all time frame align gitu. Ya. Kenapa? Ya karena di sini. Karena kalau kita lihat kondisinya adalah ini terpenuhi semua. Ya, syaratnya ini terpenuhi semua. Ini di atas ini di atas ini, dan ini di atas ini gitu. Ya. Ini adalah contoh bagaimana kita menerapkan nested condition untuk logic yang kompleks gitu. Nah, oke, apa yang sudah kita pelajari di video ini ya. Yang pertama kita belajar if, elif, dan else untuk trading decision gitu ya. Kemudian kita
melihat bagaimana kita melakukan comparison gitu ya, bagaimana kita membandingkan lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan atau kurang sama dengan atau tidak sama dengan. Kemudian kita menggunakan logical operator and atau or gitu ya atau not gitu. Kemudian nested condition, bagaimana kita ketika ada multifaktor ada beberapa kondisi yang perlu difilter itu adalah multifaktor condition gitu ya, menggunakan nested condition gitu ya. Dan terakhir kita menggunakan, kita coba untuk menerapkan, eee, asas risk management gitu ya. Bagaimana kita melakukan risk management dengan logic implementation gitu ya. Di bagian berikutnya kita akan melihat atau menerapkan bagaimana loop atau perulangan ya di video yang keempat ya. Loop ini adalah dasar untuk melakukan otomasi. Ya, sampai ketemu di video yang keempat.